Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TKP tentang jejaring kerja. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Anda adalah seorang pemimpin proyek di sebuah instansi pemerintah yang sedang mengembangkan sistem administrasi digital. Salah satu anggota tim Anda mengalami kesulitan teknis dalam mengintegrasikan data yang menyebabkan keterlambatan dalam pekerjaannya. Sementara itu, Anda juga dijadwalkan menghadiri pertemuan dengan pimpinan instansi untuk membahas perkembangan proyek ini. Anggota tim tersebut meminta bantuan langsung dari Anda agar masalahnya biar segera teratasi. Bagaimana sikap Anda? Permasalahannya adalah ada anggota tim minta bantuan ke Anda, minta bantuan. Terus masalah kedua adalah kita dijadwalkan bertemu pimpinan proyek, yang memiliki proyek. Anda dijadwalkan menghadiri pertemuan dengan pimpinan instansi untuk membahas perkembangan proyek. Pimpinan instansi. Nah, ini permasalahannya. Bagaimana sikap Anda? A. Mengutamakan pertemuan dengan pimpinan instansi dan meminta anggota tim mencari solusi sendiri agar proyek tetap bekerja sesuai jadwal. Ini pertemuan dengan pimpinan instansi terselesaikan, tetapi masalah dengan anggota tim tidak terselesaikan. B. Menunda pertemuan dengan pimpinan instansi dan segera membantu anggota tim menyelesaikan kendala teknis agar proyek tidak tertunda. Masalah dengan anggota tim terselesaikan, tetapi dengan pimpinan instansi tidak terselesaikan. C. Mengarahkan anggota tim untuk meminta bantuan kepada rekan lain yang lebih berpengalaman, sementara Anda tetap fokus pada pertemuan dengan pemimpin. Pertemuan dengan pimpinan instansi terselesaikan, tetapi dengan rekan kerja ini terlihat pasif. D. Mengalokasikan waktu untuk membantu anggota tim menemukan solusi tanpa harus menunda pertemuan dengan pimpinan instansi. Masalah pimpinan instansi terselesaikan, terus masalah dengan anggota tim juga terselesaikan. Ini terselesaikan semua. Berarti jawabannya adalah D untuk poin 5. E. Mengubah jadwal pertemuan dengan pimpinan agar dapat fokus menangani masalah anggota tim secara menyeluruh. Ini nggak bagus. Lanjut nomor 2. Anda bekerja dalam sebuah tim yang bertugas menyusun rekomendasi kebijakan untuk peningkatan pelayanan publik. Tenggat waktu penyelesaian semakin dekat, tetapi salah satu anggota tim terlihat kurang bersemangat dan tidak menyelesaikan tugasnya sesuai dengan jadwal. Kondisi ini mulai berdampak pada kinerja tim secara keseluruhan. Sebagai anggota tim yang peduli terhadap hasil kerja bersama, apa yang Anda lakukan? Ini masalahnya dengan anggota tim, tapi salah satu anggota tim, anggota ya, dengan anggota. Permasalahannya anggota ini tidak menyelesaikan tugasnya dengan sesuai dengan jadwal. Nah, tidak menyelesaikan tugasnya. Apa yang harus kita lakukan kepada tim tersebut? A. Mengajak anggota tim berdiskusi untuk memahami kendala yang dihadapi dan mencari solusi bersama. Ini bagus. Menyelesaikan masalah. B. Melaporkan anggota tim bermasalah kepada atasan agar segera diberikan tindakan tegas. Ini personal tidak menyelesaikan masalah kalau secara personal ya. Ini minus lah. C. Meningkatkan motivasi seluruh tim dengan memberikan arahan yang lebih jelas dan mendorong semangat kerja. Ini masalah anggota tidak terselesaikan. D. Mengambil alih tugas anggota yang bermasalah untuk memastikan target tetap tercapai. Ini masalah, yang D ini masalah waktu kejadian bisa terselesai, tetapi dalam jangka panjang tidak terselesaikan. E. Mengingatkan anggota tim tersebut secara pribadi tentang tanggung jawab dan menawarkan bantuan. Nah,
Ini menawarkannya bantuan. Ini solusi. Terus antara A dan E sekarang, mana yang poinnya bagus ini? Kalau yang A, mengajak anggota tim berdiskusi untuk memahami kendala yang dihadapi dan mencari solusi bersama. Berarti permasalahan kita masih mencari solusi bersama. Masih bergerak dalam mencari solusi. Nah, sedangkan yang E ini sudah menawarkan solusi. Yang A ini mencari solusi. Kalau yang E menawarkan, sudah menawarkan solusi. Nah, menawarkan dan mencari, yang bagusan yang sudah menawarkan. Nah, ini berarti yang A ini poinnya 4. Lanjut nomor 3. Dalam sebuah rapat koordinasi lintas unit kerja, Anda mengajukan sebuah strategi untuk meningkatkan efektivitas program yang sedang berjalan. Namun seorang rekan dari unit lain memiliki pandangan yang berbeda dan merasa bahwa pendekatan yang ia ajukan lebih tepat. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi situasi ini? Masalahnya adalah ada seorang rekan dari unit lain ngotot, berbeda pendapat. Apa yang akan kita lakukan? A. Mendengarkan pendapat rekan tersebut dengan terbuka dan mencari solusi yang dapat mengakomodasi kedua pendekatan. Ini bagus menyelesaikan soal. B. Menjelaskan dengan lebih rinci mengapa strategi yang Anda ajukan lebih efektif dan relevan dengan tujuan program. Ini bagus. Ini bagus juga. Berarti nanti terjadi perdebatan ini. Takutnya terjadi perdebatan. Ini bagus tapi minus, kurang. C. Memberikan kesempatan kepada rekan tersebut untuk menjelaskan lebih lanjut sebelum Anda memberikan tanggapan. Ini belum menyelesaikan masalah ya. Nah, karena dalam soal ini rekan dari unit lain itu ngotot. Ngotot. Nah, cara menyelesaikan agar rekan kita itu bagaimana dalam ngototnya pendapatnya dia itu ini yang benar gitu loh. Jadi ini C ini tidak menyelesaikan masalah. D. Mengusulkan agar pimpinan yang memutuskan pendekatan mana yang lebih tepat untuk diambil. Ini seolah-olah pasif ya, mempasrahkan kepada pimpinan. E. Mencatat pendapat rekan tersebut untuk dipertimbangkan di kemudian hari, tetapi tetap mempertahankan strategi yang Anda usulkan. Ini tidak menyelesaikan persoalan, terlihat egois ya, terlihat terlihat dia yang bagus. Ini kurang bagus. Kalau berarti A, poin 5, mendengarkan pendapat rekan tersebut dengan terbuka dan mencari solusi yang dapat mengakomodasi kedua pendekatan. Nah, mendengarkan ini jejaring kerjanya bagus dan mencari solusi. Nah, permasalahannya terselesaikan dengan solusi yang seperti apa? Ini poinnya 5. Lanjut nomor 4. Tim Anda sedang mengerjakan sebuah proyek strategis dengan tenggat waktu yang semakin dekat. Namun salah satu anggota tim tidak memberikan kontribusi yang sesuai dengan harapan, yang berpotensi memperlambat proses kerja. Sebagai bagian dari tim, apa langkah terbaik yang akan Anda ambil untuk memastikan proyek tetap berjalan? A. Membantu anggota tim tersebut secara langsung agar proyek tetap berjalan sesuai jadwal tanpa mengalami penundaan. Masalah ini menyelesaikan ketika proyek tersebut. Nanti kalau ada proyek lagi, nah bukan seperti itu. Masalah yang A ini masalah terselesaikan pada saat itu, bukan dalam waktu panjang. Ini tidak dalam jangka panjang yang A ini. B. Mengingatkan anggota tim tersebut secara pribadi tentang tanggung jawabnya dan menanyakan kendala yang dihadapinya. Nah, ditanyakan apa kendalanya. Ini yang B, menyelesaikan masalah. Mengambil alih tugas anggota tim yang kurang berkontribusi untuk menghindari keterlambatan proyek. Ini penyelesaian tidak dalam jangka panjang. Dia melaporkan situasi ini kepada manajer proyek agar segera diberikan solusi yang lebih formal. Ini kayak pasif, nggak bagus. Mengadakan rapat tim untuk membahas kembali pembagian tugas agar proyek dapat
berjalan lebih efektif. Ini mengadakan rapat tim untuk membahas kembali pembagian tugas. Ini masalahnya kan di anggota tim yang tidak memberikan kontribusi. Jadi masalahnya pada seseorang, bukan banyak, dampaknya kepada tim gitulah. Berarti jawab B, meningkatkan anggota tim tersebut secara pribadi tentang tanggung jawabnya dan menanyakan kendala yang dihadapinya. Permasalahannya pada satu orang, yang kita fokus ke satu orang untuk menyelesaikannya. Ini bagaimana? Lanjut nomor 5. Anda memimpin sebuah proyek yang memerlukan kolaborasi dari beberapa unit kerja di instansi Anda. Salah satu unit kerja terus mengalami keterlambatan dalam memberikan data yang sangat dibutuhkan untuk kelanjutan proyek. Akibatnya timeline proyek menjadi terganggu. Apa langkah terbaik yang Anda ambil? Ini salah satu unit kerja terus mengalami keterlambatan. A. Melaporkan keterlambatan ini kepada pimpinan proyek agar bisa segera mendapatkan tindakan yang lebih tegas. Ini kayak pasif ya. B. Menghubungi unit kerja tersebut secara langsung untuk mencari tahu penyebab keterlambatan dan menawarkan solusi. Menghubungi unit kerja. Nah, ini menghubungi, tanya langsung. Terus kenapa? Masalahnya kenapa kok terlambat? Habis itu menawarkan solusi. Nah, ini masalah solusinya itu ini masalah terselesaikan. C. Mengirimkan surat resmi yang menegaskan pentingnya tenggat waktu agar mereka lebih disiplin dalam memberikan data. Ini tidak menyelesaikan masalah. D. Mengadakan pertemuan dengan seluruh unit kerja terkait untuk mengevaluasi kendala dan mencari solusi bersama. Ini tidak menyelesaikan masalah. Masalahnya itu salah satu unit, bukan semua unit. E. Melanjutkan proyek tanpa menunggu input dari unit tersebut agar tidak semakin tertunda. Ini malah tidak menyelesaikan masalah. Mungkin nilainya, poinnya 1. Jadi antara A dan B. Melaporkan keterlambatan ini kepada pimpinan proyek. Pimpinan proyek kayak pasif ya. Kayak pasif. Berarti poin 5 adalah yang B. Oke. Oke, 5 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.